Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi melaksanakan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan mulai PAUD, TK, SD, SMP dan SMA, SMK secara virtual atau Zoom meeting pasca terbitnya SK Bupati Dairi, Sumatera Utara, nomor 594/4/20-X/2021 tentang panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, PTM, terbatas di masa pandemi COVID-19. Peserta rapat Zoom virtual sosialisasi PTM terbatas secara offline yaitu Kabid Pembina SD, Panggabean dan semua pengawas sekolah masing-masing kecamatan. Sementara peserta daring adalah seluruh kepala sekolah satuan pendidikan se-kabupaten, berjumlah 480-an. Joni Purba mengatakan bahwa sebelum PTM dimulai satuan pendidikan wajib membuat simulasi dan Satgas COVID-19 sekolah sudah lengkap sesuai petunjuk protokol kesehatan. Purba berharapkan satuan pendidikan, sekolah maupun penyelenggara PAUD benar-benar melakukan panduan PTM ini secara konsen agar menjadi pioner untuk sosialisasi PHBS atau perilaku hidup bersih di sekolah. Ia berharap teman-teman stakeholder lainnya, Satgas Desa, Satgas Kecamatan, Kesehatan dan mungkin Dinas Perhubungan soal transportasi anak didik menuju sekolah, untuk turut memantau pelaksanaan PTM ini. Sekiranya ada satuan pendidikan yang kurang konsisten dalam menjalankan aturan bisa disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Pada hari ini juga kita sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Dairi ini, termasuk SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Dairi. Dan kita undang juga para Bapak Ibu pengawas supaya nanti menindaklanjuti mereka juga ke sekolah-sekolah, terutama mengenai pelaksanaan simulasi, karena di keputusan tersebut sebelum melakukan tatap muka, satuan pendidikan harus melakukan simulasi. Sehingga saya harapkan Bapak Ibu pengawas ini yang akan memandu mereka nanti di sekolah, ditambah dari staf ataupun pejabat dari Dinas Pendidikan. PTM terbatas ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah Kabupaten Dairi, ya. Tetapi inilah tanggung jawab kita bersama, sehingga saya harapkan yang pertama itu sahabat-sahabat saya dari satuan pendidikan, sekolah maupun penyelenggara PAUD itu, supaya benar-benar ini kita lakukan secara konsisten dan kita menjadi pionernya lah, ya, untuk sosialisasi PHBS ini. Ini kan sasarannya PHBS, pola hidup bersih dan sehat, ya. Sehingga kita menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, terutama ya melaksanakan prokes itu secara ketat. Dan ini menjadi media juga, upaya kita juga untuk sosialisasi kepada orang tua melalui siswa ini yang kita lakukan prokes di sekolah, itu akan tersampaikan kepada orang tua, sehingga orang tua itu rupanya, mudah-mudahan mereka tergerak juga, ya. Jadi harus didukung oleh orang tua. Kalau tidak didukung orang tua dan masyarakat, ini pasti agak ada kendala. Jadi kita harapkan orang tua, masyarakat juga tetap mendukung ini, karena ini sudah menjadi kerinduan kita, ya, kerinduan masyarakat juga. Jadi tolong didukung lah, ya. Mungkin juga dari teman-teman, ya, stakeholder yang lain, ya, Satgas Desa, Kecamatan, tim kesehatan, ya mungkin perhubungan juga, kalau ada transportasi, ini tolong saling mendukung kita, karena ini adalah kebutuhan daripada kita semua, terutama anak-anak kita. Pengawas Sekolah Kecamatan Simpat Nempu, Ria Malau, mengatakan pelaksanaan PTM terbatas di Kecamatan Simpat Nempu masih banyak mengalami kendala, terutama kesiapan sekolah dalam pemberlakuan PHBS, yang diakibatkan kurangnya ketersediaan air bersih. Sebenarnya pembelajaran tatap muka yang kami adakan rencana diadakan di Simpat Nempu, masih banyak sekolah yang belum, Pak, karena seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas, sumber air yang tidak mencukupi, seperti sekolah di SD Turnauli, dia jauh di atas sana, Pak, jadi susah, Pak, jadi menunggu hujan ada, Pak. Jadi untuk rekomendasi untuk kedua, Pak, mungkin akan direncanakan oleh orang tua dan juga guru-guru yang ada di sini, Pak, seperti itu yang dapat saya katakan.
Sementara itu, Kusmawita Taringan pengawas Kecamatan Sidikalang juga menjelaskan bahwa kendala sekolah bukan saja di pedesaan, akan tetapi di kota, termasuk Sidikalang. Puluhan sekolah SD dan SMP di Sidikalang masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka karena belum tersedianya sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan seperti SDN 037145 Lai Pinang, SDN 034782 Trikora Sidikalang. Jadi Sidikalang rata-rata sudah Siap. bisa melaksanakan karena alat-alat sumber air lancar di sini. Sarprasnya Bu? Sarpras prokesnya? Ya, sebagian sekolah masih belum bisa tatap muka karena belum tersedianya. Sarpras. Setelah munculnya surat keputusan Bupati tentang pembelajaran tatap muka, tim Gajah Toba News mewawancari 3 kepala sekolah untuk dimintai tanggapan serta keterangan tentang surat keputusan Bupati tentang pembelajaran tatap muka. Adapun 3 sekolah yang kami wawancarai ialah SD dan SMK swasta HKBP Sidikalang, dan SMPN 3 Sidikalang. Kepala Sekolah SMK HKBP Sidikalang, Ojak Lumban Gaol mengatakan sekolah sudah siap akan memulai PTM terbatas dan tinggal menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah. Sekolah SMK HKBP. Nah itu baik, kelengkapannya sekarang udah otomatis saja. Kami siap untuk melakukan keputusan prokes agar bisa terlaksana pembelajaran tatap muka sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh keputusan Bupati Dairi nomor 594 tahun 2021 ini. Sarana prasarana sesuai dengan aturan prokes sudah siap. Ya siap, kita siap. Apa saja? Apalah yang mendukung sesuai dengan aturan, cuci tangan ada, hand sanitizer ada, termogan lengkap, cukup. Dan guru-guru kita juga sudah kita arahkan agar mengerti memakai peralatan dan bekerja untuk menghimbau siswa untuk melaksanakan prokes tersebut. Ya, SMK HKBP siap untuk menghadapi pembelajaran tatap muka. Sementara Kepala Sekolah SD HKBP Sidikalang, Mangapul Pasaribu mengatakan siap melaksanakan PTM terbatas di sekolah dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Dairi menanggapi keputusan Bupati Dairi nomor 594/2020/10/2021 panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19. SD swasta HKBP Sidikalang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah SD swasta Sidikalang dengan tetap memperhatikan dan menjalankan prokes pencegahan penyebaran COVID-19. Kesiapan yang kami lakukan yang pertama adalah tidak memasuki area sekolah, kami menyiapkan spanduk batas antar dan batas jemput peserta didik. Kemudian pada saat masuk anak didik kita arahkan mengukur suhu. Setelah mengukur suhu dicatat dalam buku suhu yang disediakan sekolah. Kemudian setelah itu peserta didik diarahkan untuk cuci tangan di tempat yang telah disediakan. Kemudian setelah cuci tangan anak didik kita arahkan ke ruangan kelas. Di dalam kelas peserta didik diarahkan duduk terlebih dahulu dari belakang baru ke depan. Kemudian peserta didik selama di lingkungan sekolah wajib menggunakan masker 3 lapis sesuai dengan panduan pencegahan penyebaran COVID-19. Selama proses pembelajaran sesuai dengan panduannya kita hanya tatap muka selama 2 jam tanpa istirahat. Kemudian peserta didik setiap meja 1 dan berjarak 1,5 meter antara siswa. Peralatan yang kita sediakan adalah di dalam ruangan kita sediakan face shield, masker, dan hand sanitizer. Setelah proses pembelajaran dilakukan, ruangan kembali disterilkan dengan menyemprot dengan disinfektan oleh wali kelas masing-masing. Kemudian peserta didik diarahkan langsung pulang dan peserta didik langsung dijemput oleh orang tua, tidak diperkenankan pulang ke rumah sekolah.
sebagaimana mungkin yang menjadi teknis di SD swasta KLIB. Yang jelas SD KLIB melaksanakan pembelajaran dengan prokes yang ketat sesuai dengan panduan keputusan Bupati Dairi yang telah diberikan kepada kami. Kepala Sekolah SMPN 3 Sidikalang, Bartimeus Sinuraya mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi keputusan tersebut agar nantinya dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Dairi tidak tertinggal dengan daerah yang lain. Wakil Kepsek di bidang kesiswaan juga mengatakan selaku sekolah pertama yang diberikan lampu hijau oleh Pemkab untuk melakukan PTM mengaku siap dalam melakukan PTM. Jadi kita menyambut positif terbitnya surat edaran Bapak Bupati Kabupaten Dairi yang memberikan lisensi atau izin kepada kita satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini tentunya sebuah langkah yang bagus bagi warga Kabupaten Dairi supaya pendidikan kita tidak terlalu tertinggal dengan adanya izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Tentunya harapan kita ketika pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan, kesehatan warga sekolah itu tetap diperhatikan. Itulah yang terutama, ya, kesehatan warga sekolah. Jadi tentunya kesehatan warga sekolah ini bisa lebih terjamin jika semua stakeholder yang ada di sekolah mematuhi protokol kesehatan. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Dari kesiswaan, kita yang pertama mengapresiasi pihak pemerintah Kabupaten Dairi. Yang pertama, apresiasi dalam hal dipercayakannya kita SMP Negeri Sidikalang sebagai sekolah pertama yang melaksanakan uji coba PTM. Dan dalam kaitan sampai saat ini berjalan dalam proses sudah 1 bulan dengan catatan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, per sesi. Jadi tahapannya setiap siswa itu hanya 2 kali pertemuan dalam seminggunya. Jadi saat tersebut kami siap menjalankan apa yang diperintahkan lewat kunjungan yang dijalankan oleh Bapak Bupati minggu kemarin. Lewat kunjungannya ada beberapa hal evaluasi kita sudah persiapkan atas dasar mungkin kekurangan kita sudah perbaiki. Semoga kedepannya juga harapan kita lewat sekarang ini yang sudah level 2 kita sudah zona kuning, harapan kita setelah nanti zona hijau, harapan kita ada penambahan mungkin jumlah peserta di kedepannya, dan kedepannya setelah divaksin semua seluruh siswa dan kedepannya lagi diharapkan kembali ke situasi normal, harapan kita dengan upaya-upaya dan sinergitas yang terjalin antara pihak dinas pendidikan, kesehatan, pemerintah Kabupaten Dairi sampai ke provinsi dan sampai ke pusat pastinya. Itu mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan. Kembalikan. Sidikalang, Gajah Tobanyus melaporkan.